Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Aurelia Cinta, NPM T1J023059 dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proyek metode morfologi tentang tanaman rotan spesies Calamus sp. famili Aracaceae dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevianti MS. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang morfologi akar. Bagian-bagian utama dari akar rotan yaitu leher akar atau kolum, yang kedua ada ujung akar atau apex radikalis, yang ketiga ada batang akar atau korpus radikalis, yang keempat ada cabang-cabang akar atau radik lateralis, yang kelima ada serabut-serabut akar atau fibrilia radikalis, yang keenam ada rambut-rambut akar atau pilus radikalis, dan yang ketujuh ada tudung akar atau kaliptra. Fungsi dari akar rotan yaitu untuk menghubungkan akar dengan batang rotan, yang kedua sebagai alat untuk menumbuhkan unsur hara dan air, yang ketiga untuk menyerap air dan zat makanan yang ada di dalam tanah. Sistem perakaran pada rotan yaitu sistem perakaran serabut. Sifat dan tugas khusus akar rotan yaitu memiliki akar napas di mana adanya cabang-cabang akar tumbuh ke atas permukaan tanah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi batang rotan. Sifat batang rotan itu, batangnya dapat bercabang, batang pokok yang beruas-uas umumnya tegak, namun dapat menjalar di permukaan tanah. Batang rotan itu jelas berbatang karena batangnya tumbuh merambat dan memanjat di sekitar pohon yang lain untuk mendapatkan sinar cahaya matahari yang cukup. Fungsi dari batang rotan itu, yang pertama, sebagai jalan pengangkut air dan zat-zat makanan dari akar. Yang kedua, sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap berdiri dengan tegak. Dan yang ketiga, membuat tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Bentuk dari batang rotan itu berbentuk bulat, arah tumbuh batang rotan itu tegak lurus, dan permukaan batang rotan itu kasar berduri. Percabangan pada batang tumbuhan rotan terjadi secara acak dan jarang teratur. Ini disebabkan oleh adaptasi tanaman rotan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Arah tumbuh batang rotan cenderung tumbuh menjalar dan merambat di sepanjang permukaan tanah. Selanjutnya yaitu morfologi daun. Fungsi dari daun rotan yaitu tempat terjadinya fotosintesis sebagai organ pernapasan. Pada tumbuhan rotan, fotosintesis terjadi pada jaringan spons karena termasuk tumbuhan monokotil. Daun rotan termasuk daun lengkap karena terdapat pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Faktor identifikasi daun rotan yaitu bentuk daunnya menyirip, ujung daunnya meruncing, pangkal daunnya runcing, tulang daun sejajar atau bertulang keras, tepi daunnya menyirip berbagi, daging daunnya perkamen dikarenakan helaian daun yang tipis dan kaku. Warna daun rotan itu hijau tua. Permukaan daunnya licin karena terdapat bulu-bulu di permukaan daun. Bagian-bagian daun rotan yaitu ada pelepah daun, tangkai daun, tulang daun, anak daun, dan helaian daun. Selanjutnya, morfologi bunga rotan. Fungsi utama dari bunga rotan yaitu sebagai reproduksi dan tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Bunga pada rotan itu tidak lengkap karena tidak memiliki semua struktur bunga lengkap. Bunga pada rotan itu tidak sempurna karena bunga tersebut hanya memiliki organ reproduksi jantan atau betina saja, bukan keduanya. Bunga rotan itu termasuk bunga gemuk karena struktur bunga tersebut terdiri dari beberapa bunga kecil yang berbunga-bunga individu yang terletak pada suatu tempat dan disebut dengan inflorescences. Bunga rotan termasuk tumbuhan bergema dua karena rotan memiliki individu tumbuhan yang menghasilkan bunga jantan dan individu yang menghasilkan bunga betina. Letak periantum terdapat di tepi atau di ujung periantum bunga rotan. Selanjutnya yaitu morfologi buah rotan. Buah rotan termasuk golongan buah sejati karena berkembang dari ovarium melalui pembuahan. Bagian buah rotan yang ikut tumbuh adalah dasar buah karena dasar bunganya berkembang menjadi daging buah. Rotan termasuk ke dalam buah majemuk karena terdapat dari bunga majemuk, sehingga dalam satu tangkai buah terdapat banyak buah rotan. Rotan termasuk ke dalam buah dengan tipe buah bata karena buah tersusun dari 3 lapisan yaitu kulit luar, kulit dalam, dan kulit tengah. Selanjutnya yaitu morfologi biji rotan. Biji rotan termasuk dalam biji tertutup karena bijinya dilindungi oleh daun buah.
Daun lembaga pada rotan hanya satu karena termasuk ke dalam tanaman berkeping satu. Tipe perkecambahan pada rotan termasuk ke dalam perkecambahan hipogeal karena daun lembaganya tidak muncul ke permukaan pada saat berkecambah. Yang selanjutnya yaitu organa metamorfa. Metamorfa pada tanaman rotan biasanya terdapat pada ujung batang atau dahan yang telah tua. Fungsi utama dari metamorfa pada tanaman rotan adalah sebagai tempat untuk tumbuhnya cabang baru atau ranting-ranting baru. Metamorfa pada tanaman rotan dapat berbentuk seperti cangkang, tonjolan, atau tumpukan daun-daun kecil yang saling melindungi. Struktur ini membantu tanaman rotan untuk berkembang biak dan tumbuh lebih baik dengan memberikan tempat yang tepat bagi tumbuhan tunas baru. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.